bahagia di akhirat bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, yang hanya datang sekedar bawa pahala haji. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kelak di akhirat, kalau kedua mata kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kalau kedua mata kita Allah haramkan untuk memandang wajahnya Nabi, kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau nanti tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat yang mulia, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuannya itu bukan istana yang temboknya terbuat dari emas putih, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari-bidadari, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haud. Tujuan para sahabat masuk surga, tujuan para sahabat masuk surga satu, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di surga tidak ada Nabi, para sahabat tidak ingin masuk surga. Saudara-saudara, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyar, Ja'far At-Tuyur yang berterbangan di surga. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau mati syahid, kedua tangannya terputus, Allah gantikan dengan sayap, sehingga Ja'far ruhnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya beliau mau sampai ketika roh beliau mau sampai di hadapan Allah, tiba-tiba terbayang dari kedua matanya beliau pandangan kepada wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terbayang akan wajah Nabi Muhammad, sehingga beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkumpul bersama Nabi, Nabi Muhammad berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah makan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku belum makan ya Rasulullah. Pulanglah engkau pergi makan dulu. Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang, tidak lama kemudian datang lagi. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat itu. Kok cepat banget engkau makan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika aku akan memakan makanan itu ya Rasulullah, tiba-tiba teringat wajahmu ya Rasulullah, makanya aku tinggalkan makanan itu dan aku kembali ke sini lebih memilih untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Maka rugi, celaka kalau kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memandang wajahnya Nabi? Bagaimana caranya biar kita bisa berjumpa dengan Nabi? Di akhirat kita tidak bakal bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kedua mata kita tidak bakal bisa memandang wajah Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jaraknya kita dengan Nabi nanti di akhirat itu menurut jarak jauh atau dekatnya kita di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan para pewarisnya Nabi, dekat dengan penyambung lidahnya Nabi, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, maka kelak di akhirat Allah pun akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini warisan Nabi Muhammad.